Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Minggu ini kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor. Suatu peristiwa iman yang luar biasa yang menegaskan tentang Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus. Pada peristiwa sebelumnya, Yesus bertanya kepada Petrus, "Siapakah aku ini?" Dan jawaban Petrus bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan hari ini penegasan itu sungguh terjadi. Dan Petrus menjadi pembela iman di kemudian hari yang menegaskan tentang kebenaran ini. Saudara-saudariku yang terkasih, seorang saksi mata memiliki peran penting untuk memberitakan suatu peristiwa secara benar. Meski demikian, tidak semua orang siap untuk menjadi seorang saksi mata. Dalam pengadilan, saksi mata dilindungi oleh undang-undang supaya tidak mendapat tekanan agar mampu memberitakan atau menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang disaksikan. Tentang berapa pentingnya saksi mata ini, maka orang-orang sungguh bahagia jika peristiwa-peristiwa baik itu dia saksikan sendiri. Ia akan bercerita terus-menerus, mengulang-ulang peristiwa yang sama jika yang dia saksikan adalah peristiwa penting dalam hidupnya atau peristiwa yang mengembirakan. Sebaliknya, jika suatu peristiwa itu peristiwa yang tidak baik, suatu sengketa, perkara dan lain sebagainya, maka orang enggan dan takut untuk menjadi saksi mata. Karena apa? Karena dengan kesaksiannya bisa saja membawa dampak, yakni kehilangan nyawa dan lain sebagainya. Maka orang takut untuk menjadi saksi mata untuk peristiwa-peristiwa seperti itu. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini berkisah tentang peristiwa transfigurasi itu. Kristus dipermuliakan, tetapi juga menegaskan tentang kesaksian Petrus sebagai saksi mata akan peristiwa itu berhadapan dengan guru-guru palsu yang menentang tentang peristiwa ini, menentang tentang kehadiran Kristus Mesias dalam kehidupan umat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, kesaksian dari seorang saksi mata menjadi pembela apabila pewartaan dan pemberitaan itu keliru atau berhadapan dengan guru-guru palsu tadi. Kisah tentang Yesus yang dipermuliakan di Gunung Tabor adalah suatu peristiwa iman yang menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias, Allah yang datang ke dunia. Penantian orang Israel akan kedatangan Mesias itu sudah ada dan nyata dalam diri Yesus. Petrus, Yohanes dan Yakobus menjadi saksi mata akan peristiwa ini. Mereka bersama-sama Yesus naik ke Gunung Tabor, melihat Yesus berubah rupa dengan pakaian yang berkilau-kilau. Tampak Musa dan Elia bersama-sama dengan Yesus. Mereka juga mendengar suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mengalami peristiwa ini, mereka tersungkur ke tanah sebagai rasa hormat dan penyembahan kepada Yesus. Ia datang, menyentuh dan meneguhkan mereka. "Berdirilah, jangan takut." Jangan sampai kamu memberitakan peristiwa ini, apa yang kamu saksikan ini kepada banyak orang sebelum Anak Manusia dibangkitkan. Saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa yang sudah berlalu dan Petrus yang terus-menerus mewartakan tentang kebenaran iman, kebangkitan Tuhan, berjumpa dengan guru-guru palsu yang memberikan berita atau pengajaran-pengajaran tentang penyangkalan akan kemuliaan Yesus Kristus sebagai Mesias yang datang.
Petrus mengatakan bahwa ajaran-ajaran guru palsu itu seperti isapan jempol manusia belaka. Mereka itu menyesatkan. Argumen Petrus untuk menanggapi semua cerita dari para guru-guru palsu ini adalah kesaksiannya sendiri ketika melihat Yesus dipermuliakan di Gunung Tabor. Ia menjawab semua tuduhan dan ajaran palsu itu dengan menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan oleh umat manusia. Hal itu nyata dengan ditandai peristiwa Yesus berubah rupa, ada bersama Musa dan Elia di Gunung Tabor, dan penegasan melalui suara dari surga. Suara dari surga diidentifikasi secara jelas dalam Injil-Injil sinoptik sebagai suara Allah, sebagaimana terdengar juga pada peristiwa pembaptisan di Sungai Yordan. Petrus juga meyakinkan kepada orang-orang bahwa peristiwa yang terjadi di Gunung Tabor adalah penggenapan dari firman yang telah disampaikan oleh para nabi dalam perjanjian lama, sebagaimana kita dengarkan dalam kitab Daniel yang kita bacakan hari ini. Anak manusia itu datang dalam awan gemawan. Ia datang juga berpakaian putih seperti salju dan lain sebagainya. Penegasan inilah yang kemudian menjadi pembelaan Petrus ketika berhadapan dengan guru-guru palsu yang menyebarkan ajaran sesat. Saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa transfigurasi ini menjadi peristiwa iman buat kita semua. Kita tidak melihat langsung Yesus dipermuliakan, tetapi kesaksian Petrus meneguhkan kita untuk percaya bahwa ia adalah juru selamat, Allah yang datang dan akan menerima kita pada akhir zaman. Keyakinan iman inilah menjadi terang yang menuntun kita dalam perjalanan kehidupan yang gelapnya dunia membuat kita kadangkala salah jalan. Karena apa? Karena cobaan, tawaran, godaan, dan lain sebagainya. Ia datang sebagai bintang timur yang sejati, yang mencahayai perjalanan kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita memohon berkat, agar setia mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan, dan mampu memancarkan cahaya kemuliaan Kristus dalam cara hidup kita. Kita menjadi cahaya harapan untuk mereka yang putus asa, memancarkan cahaya kebenaran untuk mereka yang bertindak tidak adil. Kita menjadi cahaya pertobatan bagi mereka yang berdosa, yang sesat, dan lainnya. Jadilah saksi kebangkitan Kristus dan setia mendengarkan sabda-sabdanya, tekun melaksanakannya, maka kita sedang memancarkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.